berupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, membantu saudaranya, dia itu lebih bagus pada iktikaf 1000 tahun. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi Masya Allah, ini besar pahalanya. Maka fi hajati akhi fallahu yakful hajatahu. Jadi orang yang membantu saudaranya untuk membantu hajatnya, Allah akan menanggung hidupnya. Jadi jangan khawatir dengan bersedekah itu. Makanya Nabi di bulan Ramadan karrihil mursalah. Di Ramadan Nabi seperti angin yang mengalir. Masya Allah, nggak pernah berhenti. Masih ngasih Nabi. Yu'ti man la yakhshal faqr. Berbagi tanpa takut miskin sama sekali. Begitulah sahabat rahimakumullah, ketakwaan itu satu kesatuan. Dia adalah merupakan muara dari semua ibadah. Dari puasa, baca Quran, kemudian doa, bersedekah, sahur bersama keluarga, terus puncaknya itikaf. Nah, itikaf ini lain lagi teman-teman. Itikaf ini saya nggak tahu di Bangka Belitung di suasana pandemi seperti ini. Jadi memang al-asl fil itikaf fil masjid. Memang asalnya itikaf fil masjid. Jadi Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Memang di masjid asal itikaf. Nah, tapi dalam suasana pandemi, mungkin dalam suasana darurat misalnya, ya menurut saya sih yang penting jangan sampai mala yudrak kulluhu la yudrak julluhu. Kalau kita nggak bisa semuanya, nggak bisa sempurna semuanya, jangan sampai tinggalkan semuanya. Ya kalau kita emang nggak boleh itikaf di masjid, nggak bisa. Kalau memang bisa, bagus bikin jarak, misalnya tempat sana, jadi dibikin jarak, itu bagus. Dibuat itikaf di masjid besar misalnya, tempatnya luas, bisa di pojok sana, pojok sini, bagus. Tapi kalau memang nggak bisa, ya bikin mushola kecil di rumahnya, di situ dia beritikaf bersama keluarganya. Mudah-mudahan Allah menerima niat itikaf ini. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niat. Maka ketika itu diterima oleh Allah sebagai ibadah itikaf, insyaallah mudah-mudahan Allah menerimanya. Yang jelas memang al-asl fil masjid. Memang pada dasarnya di masjid. Kalau kita tidak mampu di masjid, ya sudah, kita berusaha untuk melakukan itikaf semaksimal kemampuan. Apa kata Allah? Fattaqullaha masata'tum. Bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan. Jadi ini semua sahabat rahimakumullah, satu kesatuan tak terpisahkan, satu rangkaian tak terpisahkan dari ayat 183, 187 yang intinya semua bermuara pada 1:4, yaitu la'allakum tattaqun. Pembukaannya, penutupnya la'allahum yattaqun. Semuanya dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat rahimakumullah, tentang takwa ya, tentang takwa. Jadi apa itu inti takwa, sahabat rahimakumullah? Takwa ini adalah ada beberapa katanya. Hurufnya itu qaf, waw, iya. Itu qaf, waw, iya. Ada kata qawiya, ada waqayaqi, ada ittaqwa yattaqi. Jadi itu semuanya satu akar kata. Jadi dan itu masing-masing menguatkan. Jadi kalau sama qaf, waw, iya, misalnya qawiyah, kuat. Jadi orang yang takwa artinya dia menguatkan iman, menguatkan jiwa, menguatkan prinsip, menguatkan kehidupan. Jadi dia nggak main-main. Orang bertakwa itu nggak setengah-setengah. Misalnya banyak kaum ibu muslimah, dia belum pakai hijab misalnya, masih buka aurat misalnya. Dan kenapa? Karena belum bertakwa gitu. Jadi takwa itu menguatkan iman. Maka ketika dia berhijab, maka dia akan semakin kuat imannya. Juga dari kata qaf, waw, iya, di sini ada waqayaqi, pencegahan. Jadi takwa itu mencegah dari dosa, mencegah dari maksiat. Juga ada ittaqwa yattaqi, itu berhati-hati. Kata Nabi, ittaqinna walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Perhatikan di sini teman-teman, betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang satu istilah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan ternyata dari semua huruf ini, semua huruf waw qafiyah ini atau qaf waw iya, ini semua menunjukkan makna penting, yaitu bahwa kita hendaklah memastikan untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
dalam kita berislam itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Pertama, tingkatan muslim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini ya. Jadi ini tentang Badui. Jadi kata al-a'rab itu artinya orang Badui. Nah, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengaku bahwa aku telah beriman. Ini surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Kata Allah apa? Jawab, Muhammad, jawab. Qul lam tu'minu. Belum. Kau belum mencapai level iman. Walakin qulu aslamna. Kami baru level muslim. Berarti di sini ada level paling rendah kalau kita buatan tangga ya. Ini ya, saya akan coba buatin semacam coret-coretan. Bagaimana Allah? Jadi ini, jadi kalau kita buat tangganya, jadi misalnya di sini ya, ini perhatikan. Wah, nggak kelihatan kertasnya. Jadi pertama adalah qalatil a'rabu amanna. Dia mengaku level iman. Nah, level iman. Kata Allah bukan, baru level Islam kamu. Aslamna, walakin qulu aslamna. Berarti level Islam ini di bawah level iman. Gitu. Ini klasifikasi tingkatan seseorang setelah masuk Islam. Nah, di atasnya iman. Makanya ketika Allah mengundang orang berpuasa, Allah yang Allah firmankan bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa? Karena ketika sudah level iman, dia sudah siap total untuk ikut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas level iman ada level takwa. Nah, level takwa apa tuh? Makanya Allah panggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang sudah beriman, naikkan level kamu ke level takwa. Itu. Nah, tapi di atas level takwa ada lagi, teman-teman. Apa itu? Ada level al-abror. Nah, ada level abror. Jadi kemudian di atas abror ada lagi abror, yaitu apa? Al-muqarrabun. Jadi kita lihat nih. Kita lihat level Islam, level iman, level takwa, level abror, level muqarrabun. Innal abror lafi na'im. Perhatikan nih abror dari kata albir. Kemudian di atas level abror ada lagi, yaitu muqarrabun. Makanya ketika Allah menggambarkan tentang makanan di surga bagi manusia abror, itu ada campuran sedikit yang itu adalah makanan bagi al-muqarrabun. Dan ada lagi aina yashru bihal muqarrabun. Masya Allah. Jadi kita ini sekarang coba kita lihat nih. Kita akan bahas nih supaya kita paham takwa itu apa. Ini teman-teman rahimahullah. Jadi kalau saya teliti dalam berbagai ayat dalam Al-Quran itu, saya menemukan bahwa ini hasil penelitian saya khusus nih ya. Ini sampai sekarang saya masih menyiapkan bukunya dan sedang saya tulis bukunya. Jadi hasil penelitian saya dalam Al-Quran itu, jadi seperti ini tingkatan-tingkatannya setelah orang masuk Islam. Jadi Islam, iman, takwa, abror, muqarrabun. Nah, setelah saya coba menganalisa, ternyata saya menemukan begini. Jadi kalau level muslim itu dia ya kayak muslim KTP lah, Islam KTP gitu. Jadi dia muslim tapi ya kadang sholat, kadang tidak gitu ya. Hari Jumat sholat gitu, puasa Ramadan ya puasa gitu, tapi kadang juga tidak. Itu namanya level muslim. Dosa besar biasa. Coba kau perhatikan ya teman-teman, tidak perhatikan di hidup sehari-hari. Banyak sekali orang mengaku muslim kok, tapi dia koruptor, makan harta haram, bahkan dia zalim, bahkan dia membunuh, betul? Itu muslim. Gitu. Ya itu dia, level-levelnya begitu. Dosa besar itu dia nggak biasa. Nah, dan bahkan dia tidak merasa berdosa sama sekali dengan dosanya itu. Ketawa-ketawa dia. Tadi malam saya berzina bahkan dia bilang alhamdulillah saya sudah berzina dengan, pakai alhamdulillah lagi. Jadi mengatakan berzina dengan si fulana, diceritakan sama teman-temannya, ya Allah, agama kamu apa? Islam. Nah itu, jadi level paling rendah itu. Makanya ketika orang Badui datang ke Nabi mengatakan qalatil a'rabu amanna
datang orang Badui, wahai Nabi, aku sudah di level iman. Langsung tegur, qul lam tu'minu. Sampaikan Muhammad, belum, kau belum masuk ke level iman. Walakin qulu aslamna, kau masih baru level Islam. Ya, ini dalam surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat ayat 14. Nah, berarti di atas level Islam ada level iman, yaitu mukminun di situ. Nah, kalau sudah level iman ini sudah mulai dia konsisten. Dia salat fardunya rapi. Nah, salat sunnah qabliyah ba'diyah kadang-kadang gitu ya. Ramadan puasanya rapi. Tapi qabliyah puasa sunnah-sunnahnya kadang-kadang gitu. Tahajud kadang-kadang. Ini level iman, ini level iman. Gitu. Nah, kadang-kadang berbuat dosa besar, tapi dia menyesal gitu. Benar-benar kadang-kadang, ya Allah, aku melakukan dosa besar. Dia menangis di Ramadan, minta ampun kepada Allah, dia bertobat, nangis. Kalau yang pertama enggak ada menangis. Yang pertama itu biasa aja, dosa besar apa aja dikerjain. Itu yang pertama. Kalau iman ini sudah mulai ada rasa penyesalan. Di Ramadan dia berdoa, minta ampun ya Allah, ampuni aku. Itu level iman. Nah, gitu ya. Nah, tapi ada level muttaqun. Kalau sudah level muttaqun, ini sudah mulai rapi sudah. Yang fardu aman, yang sunnah aman. Bahkan dia merasa berdosa ketika tidak melakukan yang sunnah. Ini level takwa. Ini perhatikan teman-teman. Ketika seseorang misalnya dia sedih, kenapa tadi malam aku gak bangun salat tahajud? Bertakwa. Kenapa saya gak puasa Senin Kamis? Takwa. Dia menyesal, nangis, kenapa aku gak bagian puasa Senin Kamis? Nah, begitu sudah level takwa, gitu ya. Kenapa saya nggak bersedekah? Sedih dia. Itu sudah mulai level takwa. Tapi kalau nggak ada sedihnya, nggak ada apa-apanya, biasa aja itu, sedekah nggak sedekah masih level iman. Tapi ketika dia sudah mulai merasa sedih, merasa bersalah ketika tidak melakukan yang sunnah-sunnah, ya, yang sifatnya tadi itu yang tetawuan, yang sukarela, puasa sunnah, qabliyah ba'diyah, itu merasa berdosa. Ketika dia tidak melakukannya, maka itu sudah mulai masuk ke level takwa. Kalau yang fardu-fardu sudah rapi, itu namanya takwa. Makanya kita berdoa selalu, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang bertakwa. Nah, kalau sudah level abror, nih di atasnya lagi, level abror sudah bicara tentang kuantitas. Level abror itu kuantitas. Apa kuantitasnya? Misalnya seperti Imam Syafi'i, misalnya Imam Syafi'i setiap bulan hatam 30 kali hatam. Nah, dia sedih kalau ternyata hatamnya 15 kali. Nah, kenapa kok 15 kali hatam sebulan ini? Kenapa, ada apa? Misalnya gitu. Sudah kuantitas, sudah jumlahnya. Kalau yang ini sudah biasa, dia itu ya hatam setiap bulan sekali, sudah oke lah. Itu level muttaqun. Hanya ketika dia nggak hatam sekali, dia sedih. Gitu. Itu namanya muttaqun. Tapi kalau sudah abror, kuantitas. Coba Imam Syafi'i setiap bulan 30 kali hatam, di Ramadan 60 kali hatam. Dia nggak mencapai itu, maka dia merasa berkurang. Kenapa kok aku nggak maksimal? Kenapa aku mencapai 15 kali hatam? Nah, seperti itu. Itu sudah abror. Di atasnya lagi sudah al-muqarrabun, masya Allah, para nabi, para aulia, masya Allah, sudah levelnya sudah sangat tinggi. Itulah dia para malaikat al-muqarrabun. Itu sudah sangat tinggi. Kita tinggal lihat nih, kita ini berada di mana? Antara Islam, iman, takwa, abror, muqarrabun. Di mana kita ini? Sahabat rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan kita mencapai takwa. Dan itu yang sebenarnya pribadi yang Allah Subhanahu wa taala selalu panggil. Minimal takwa, minimal. Makanya setiap khotib di hari Jumat selalu memastikan harus takwa, harus takwa, harus takwa. Itu rukun khutbah Jumat itu. Sebab itu minimal sudah. Kalau level yang di bawahnya itu masih rentan, ya. Apa kata Nabi? Ya kan? Ditanya tentang, ya Rasulullah, wahai Rasul, hal yaznil mu'min, apakah ada orang mukmin berzina? Naam, ada. Hal yasrikul mu'min, apakah ada orang mukmin mencuri? Ada, naam. Ada, masih rentan di bawahnya itu, rentan jatuh dalam dosa besar bahkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau sudah level takwa sudah aman. Jadi itu titik level aman yang paling aman, itu takwa. Nah, itulah mengapa Allah pertegas berkali-kali dalam Al-Quran tentang masalah takwa ini. Dan dihubungkan dengan Ramadan, dihubungkan dengan haji juga pun dihubungkan dengan haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekalah di musim haji, yaitu bekal takwa. Begitu. Jadi semua tentang takwa, ibadah itu.
Jadi termasuk ibadah zakat, ibadah semuanya ada hubungannya dengan takwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakkihim biha. Ini juga ambillah untuk dari harta kamu untuk bayar zakat. Kenapa? Mensucikan kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ada hubungannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah teman-teman gambaran umum sebagai muqaddimah untuk kita diskusi lebih dalam lagi bagaimana kita memahami hubungan Ramadan dengan ketakwaan dan kepedulian. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah. Alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah, ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah. Kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada sampai di Abi Amir. Alhamdulillah. Nah, teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau sudah ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo ya atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada bar-meter di surga, gak ada bar-meter itu gak ada. Berkilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid. Berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti Anda dapat 1 langit gitu. Masya Allah. Ayo. Masya Allah. Ayo berinfak saya di membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih Syekh. Ya, berkah. Insya Allah.